warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akil Ihsan dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Baik, hari ini kita akan membahas tentang adaptasi hewan untuk melindungi diri dari musuh dan adaptasi hewan untuk mencari makan. Baik, langsung saja kita bahas di video ini. Check it out. Penyesuaian terhadap lingkungan hidup adalah suatu proses yang dilakukan oleh semua makhluk hidup, termasuk hewan. Adaptasi pada hewan memiliki tujuan mendasar yaitu untuk menjaga kelangsungan hidup dan melindungi diri dari ancaman yang ada di sekitarnya. Berikut ini adalah penjelasan cara hewan bertahan diri. 1. Kamuflase. Mekanisme adaptasi hewan yang dilakukan dengan cara menyesuaikan warna tubuhnya dengan sekitar. Tujuannya adalah untuk melindungi diri dari bahaya dan merahasiakan identitasnya agar sulit terdeteksi oleh pemangsa. Kamuflase terjadi saat hewan menyesuaikan warna kulitnya dengan lingkungan di sekitarnya. Sebagai contoh, belalang daun memiliki warna hijau yang serupa dengan daun tempatnya berada, membantunya menyamarkan diri dari predator. Yang kedua yaitu mimikri. Strategi adaptasi di mana hewan mengubah warna tubuhnya agar serasi dengan warna lingkungan sekitar. Bunglon adalah salah contoh yang baik. Mampu mengubah warna kulitnya menjadi hijau saat berada di tempat di antara tumbuhan hijau dan beralih menjadi coklat ketika berada di atas tanah atau daun kering. Yang ketiga, autotomi. Cara adaptasi yang memungkinkan hewan memutuskan bagian tubuhnya seringkali sebagai upaya untuk menghindari ancaman atau melarikan diri, misalnya cicak. Dapat memutuskan ekornya ketika merasa terganggu. Ekornya yang putus dapat bergerak sendiri dan mengalihkan perhatian musuh, sementara cicak melarikan diri. Yang keempat yaitu penggulungan diri, ialah adaptasi di mana hewan menggulung tubuhnya untuk menghindari ancaman atau mencoba melarikan diri. Contoh lainnya ialah terenggiling yang menggulungkan tubuhnya menjadi bentuk spiral untuk pertahanan, atau lipan yang juga menerapkan taktik ini dalam situasi yang berbahaya. Contoh hewan yang melakukan adaptasi melindungi diri dari musuh ialah 1. Bunglon. Bunglon dapat mengelabui musuhnya dengan mengubah warna kulitnya. Jika berada di dedaunan, warna kulit bunglon menjadi hijau. Sebaliknya, jika apabila berada di tanah, warna kulit bunglon menjadi seperti tanah atau berwarna kecoklatan. Dengan mengubah warna sesuai dengan warna lingkungan di sekitarnya, diharapkan musuh yang mengincarnya dapat terkecoh. Kemampuan bunglon mengganti warna kulitnya sesuai dengan lingkungan disebut dengan adaptasi mimikri. Oke, selanjutnya ialah cicak. Cicak merupakan contoh hewan yang ekornya mudah putus. Dalam keadaan bahaya, cicak mengelabui musuhnya dengan cara memutuskan ekornya. Adaptasi ini disebut dengan autotomi. Seekor cicak dikejar oleh pemangsa, ekornya secara mendadak putus dan bergerak-gerak, sehingga perhatian pemangsa akan tertuju pada ekor yang bergerak tersebut. Kesempatan itu digunakan cicak untuk menghindar dari kejaran pemangsa. Baik, yang selanjutnya ialah ular musim dingin. Adalah musim yang sangat sulit bagi hewan. Banyak hewan yang tidak dapat bertahan hidup pada musim yang keras ini. Beberapa hewan yang melewatinya dengan tetap giat mencari makan. Sementara itu, hewan yang lain bertahan hidup dengan terlelap dalam suatu tidur khusus yang dinamakan hibernasi. Ciri-ciri hewan yang melakukan hibernasi yaitu suhu tubuh rendah serta detak jantung dan pernapasan sangat lambat. Tujuannya untuk menghindari cuaca yang sangat dingin, kekurangan makanan, dan menghemat energi. Contoh hewan yang melakukan hibernasi ini adalah ular yang tetap tinggal di sarangnya selama musim dingin. Selanjutnya, kelelawar. Kelelawar di beberapa belahan dunia
Cuaca yang paling buruk adalah cuaca musim panas. Pada musim panas, udara sangat panas dan kering. Beberapa hewan bergerak mencari tempat perlindungan dan tidur. Tidur di musim panas disebut estivasi. Kata ini berasal dari kata yang berarti musim panas. Tujuan hewan melakukan estivasi ini adalah untuk menghindari panas yang tinggi dan kekurangan air. Kelelawar termasuk hewan yang melakukan kegiatan berestivasi ini untuk menghindari cuaca kering. Selanjutnya, walang sangit. Walang sangit merupakan hewan dalam kelompok serangga. Walang sangit hinggap di dedaunan untuk mencari makan. Walang sangit dapat mengeluarkan bau yang sangat menyengat. Bau ini untuk mengusir musuhnya. Bau inilah yang menjadi senjata bagi walang sangit untuk mempertahankan hidupnya. Oke, adaptasi hewan untuk mencari makan. Hewan melakukan penyesuaian diri untuk mendapatkan makanan. Ada beberapa cara hewan menyesuaikan diri atau beradaptasi untuk memperoleh makanan. Ada hewan yang menyesuaikan bentuk paruh, bentuk mulut, dan ada juga yang menyesuaikan bentuk cakar kaki. Dengan adanya penyesuaian-penyesuaian tersebut, hewan-hewan bisa lebih mudah mendapatkan makanannya. Sebab makanan setiap jenis hewan bisa berbeda-beda. Belum lagi tempat mendapat makanannya pun beragam. Sebagian hewan mendapatkan makanan di dalam kolam penuh air atau lumpur. Tapi ada juga yang memperoleh makanan dari batang pohon. Itulah mengapa adaptasi hewan begitu penting dan menyesuaikan kebutuhannya masing-masing. 1. Penyesuaian bentuk paruh. Bentuk paruh burung bermacam-macam. Bentuk paruh hewan akan menyesuaikan dengan jenis makanan hewan tersebut. Bentuk paruh akan mendukung dan mempermudah hewan dalam mencari dan mendapatkan makanannya. Beberapa contoh penyesuaian bentuk paruh pada hewan, khususnya burung. Bentuk paruh tersebut membantu burung dalam menyaring makanan yang didapatkan dari air dan lumpur. Jenis makanan hewan ini biasanya adalah ikan dan cacing. Jenis paruh ini berperan untuk membantu hewan mengoyak makanan yang biasanya berupa daging. Oke, jenis-jenis paruh. Yang pertama, bentuk paruh runcing dan agak panjang. Bentuk paruh ini berguna untuk memahat kayu-kayu pohon dan menangkap serangga yang ada di dalamnya. Yang kedua, bentuk paruh panjang dan berkantong besar. Bagian kantong di bagian bawah paruh ini berguna untuk menampung makanan seperti ikan dan lain-lain. Yang ketiga yaitu bentuk paruh runcing, pendek dan tebal. Jenis paruh ini berperan untuk membantu hewan yang memakan biji-bijian, misalnya biji jagung dan biji padi. Bentuk paruh ini biasanya dimiliki oleh jenis burung pemakan biji-bijian. Selain burung, hewan seperti ayam juga memiliki bentuk paruh semacam ini. Bentuk paruh tersebut membantunya untuk mendapatkan makanan seperti biji-bijian dan cacing. 2. Penyesuaian bentuk mulut. Ada penyesuaian bentuk mulut pada serangga berdasarkan makanannya. Ya, contohnya yaitu 1. Mulut penghisap. Bentuk mulut ini seperti belalai yang bisa dijulurkan dan juga digulung. Contohnya seperti yang dimiliki kupu-kupu. Kupu-kupu menghisap nektar pada bunga dengan menggunakan mulutnya yang bisa dijulurkan dan juga digulung. Yang kedua yaitu mulut penusuk dan penghisap. Bentuk mulut ini panjang dan tajam. Contohnya seperti yang dimiliki nyamuk. Nyamuk menusukkan mulutnya ke kulit manusia untuk menghisap darah. Yang selanjutnya yaitu mulut penjilat. Bentuk mulut ini panjang. Gunanya ialah untuk menjilat makanan. Misalnya lebah yang menjilat nektar pada bunga. Yang selanjutnya mulut penyerap.
Mulut penyerap bentuk mulut ini seperti spons yang bisa menyerap makanan, khususnya yang bertekstur cair. Yang contohnya ialah seperti yang dimiliki oleh lalat.